مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Kurniawan. Saya adalah salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang tugas di Rumah Sakit Unan. Kali ini bertemu kembali di ajang promosi kesehatan oleh bagian promosi kesehatan Rumah Sakit Unan. Kali ini kita akan bahas tentang salah satu topik yang sangat mengganggu sekali bagi penderitanya, terutama di bulan Ramadan. Tapi percayalah, ini mungkin kebanyakan hanya berupa mitos saja, yaitu tentang GERD. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang GERD, tapi mungkin tidak tahu lebih jauh tentang GERD itu bagaimana sebenarnya. Makanya jangan lupa untuk tetap disimak. Jadi GERD adalah merupakan kependekan dari gastroesophageal reflux disease, ataupun bahasa Indonesianya adalah penyakit yang menyebabkan isi lambung naik kembali ke kerongkongan. Tentunya hal ini sangat mengganggu karena harusnya isi lambung itu turun terus ke usus dan tidak naik kembali ke kerongkongan. Hal yang bisa menyebabkan GERD ini tentu bisa dibagi menjadi beberapa sebab, tapi mungkin kita bisa bagi dalam dua penyebab besar, yaitu penyebab fungsional ataupun penyebab organik. Penyebab fungsional itu apabila kita buktikan dengan teropong lambung, itu tidak akan kita temukan permasalahan yang berarti. Jadi penyebab fungsional ini bisa saja disebabkan oleh emosi yang berlebihan ataupun penyebab-penyebab psikis. Kalau penyebabnya organik, itu apabila kita lakukan teropong ataupun endoskopi lambung, kemungkinan besar memang ditemukan kerusakan ataupun lesi pada mukosa lambung yang menyebabkan terjadinya peningkatan asam lambung yang pada akhirnya menyebabkan isi lambung dapat naik kembali ke kerongkongan. Tentunya yang menyebabkan GERD ini sangat mengganggu adalah pola makan yang tidak teratur. Mitos yang beredar di masyarakat pada saat bulan puasa, GERD ini akan menjadi semakin bertambah parah. Tapi sebenarnya sekali lagi ini hanyalah mitos, karena sebenarnya puasa justru dapat membantu para pasien GERD untuk berkurang gejala GERD-nya selama puasa atau bahkan sembuh. Kenapa bisa begitu? Karena kunci dari pengobatan GERD yang pertama adalah keteraturan pola makan, di mana hal itu yang mungkin kita tidak temukan di luar bulan puasa. Pada saat bulan Ramadan, tentu kita akan teratur untuk makan hanya pada saat sahur dan pada saat berbuka saja. Keteraturan inilah yang akan membuat asam lambung teratur polanya untuk terbentuk, sehingga kemungkinan untuk terjadinya ataupun kekambuhan GERD itu sangat berkurang apabila seseorang tersebut benar-benar menjalankan pola makan sesuai dengan yang seharusnya. Tentu di atas itu semua, niat yang baik, niat yang fokus untuk berpuasa, untuk betul-betul tidak hanya menahan lapar dan haus adalah kunci utama keteraturan dan keterkontrolan GERD selama bulan puasa. Jadi sekali lagi, puasa sama sekali tidak menjadikan halangan untuk seseorang yang sudah terkena GERD. Lalu bagaimana dengan konsumsi makanan yang dapat kita konsumsi bagi kita yang memang sudah terkena GERD? Tentu sudah banyak yang beredar di masyarakat bahwa kalau misalnya kita sudah didiagnosis dengan GERD, maka hindarilah makanan asam dan pedas. Hal itu tidak sepenuhnya salah, karena memang apapun makanan yang jenisnya merangsang peningkatan asam lambung, termasuk makanan yang pedas ataupun asam, memang terindikasi dapat meningkatkan asam lambung. Tentu itu juga hal yang harus kita hindari, tidak hanya pada saat di luar bulan Ramadan, tetapi juga pada saat bulan Ramadan, di mana pada saat buka puasa kita biasanya memang menemukan jenis makanan yang tentu saja salah satunya adalah makanan yang pedas dan asam. Tentu ini harus kita hindari. Tips yang lainnya tentu saja adalah pada saat kita terutama berbuka puasa, hindari untuk mengkonsumsi makanan besar dalam jumlah besar sekaligus. Yang diharapkan adalah Bapak Ibu mengkonsumsi makanan secara perlahan dalam jumlah yang sedikit. Contohnya seperti ini, pada saat sudah azan maghrib, silakan batalkan puasanya dengan segelas air hangat misalnya, ataupun mengkonsumsi minuman favorit, tapi tentu saja bukan minuman yang merangsang ya. Jadi bukan seperti minuman soda ataupun kopi. Jadi seperti air hangat saja sudah cukup, ditambah dengan konsumsi beberapa butir kurma ataupun beberapa potong buah-buahan. Lalu stop sampai di sana terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan beribadah, sholat,
baca Al-Quran terlebih dahulu, baru setelah itu lanjut kepada makanan utama. Makanan utama ini tentu juga tidak boleh untuk dikonsumsi dalam jumlah besar, walaupun kita sudah mengosongkan perut selama berpuasa sebelumnya, sudah belasan jam kosong, tapi jangan dibalas dendamkan di saat itu, karena itu justru akan memicu GERD itu muncul kembali. Jadi jangan berpikir kalau misalnya kita sudah kosong perutnya, terus nanti kita isi kembali dengan makanan-makanan yang tepat, tapi jumlahnya tetap saja besar, itu juga berpengaruh terhadap kemungkinan GERD itu muncul kembali. Jadi apa yang bisa kita ambil dari penyampaian kali ini? Yang pertama, tentu saja puasa sama sekali bukan menjadi alasan bagi Bapak Ibu yang sudah pernah didiagnosis sebagai GERD untuk tidak melakukannya di bulan puasa. Ingat, yang menyebabkan kekambuhan GERD kembali pada seseorang yang berpuasa bukan karena puasanya, tapi karena ketidakteraturannya. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk lanjutkan berpuasa, tetap dengan niat yang baik, dengan semangat yang tetap konsisten untuk menjalankan puasa, dan tetap meningkatkan keteraturan serta kewaspadaan untuk mengkonsumsi makanan-makanan sebelumnya yang sudah dilakukan pantangan sebelumnya, untuk tetap dilaksanakan pantangannya pada saat bulan Ramadan ini. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi edukasi tentang GERD kali ini. Kita bertemu lagi pada materi edukasi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق